Alhamdulillahilladzi a'azzana bil Islam wa akramana bil iman wa faddalana bil Qur'an. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi kiram. Ketua DKM Masjid Ikhwan Muslimin, Bapak Ibu Sholihin Sholihat yang berbahagia, alhamdulillah pada pagi hari ini mengiringi awal pagi subuh kita bisa melangkahkan kaki ke masjid untuk menunaikan sholat subuh. Mudah-mudahan Allah jaga keistiqomahan kita, Allah berikan nikmat untuk senantiasa bisa sholat berjamaah dan hari ini menjadi saksi baik kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga mendoakan mudah-mudahan hujan yang turun subuh ini menjadi hujan yang dilimpahi rahmat, dijauhkan dari mara bahaya. Bapak Ibu hadirin sekalian, pada pertemuan lalu kita sudah membaca Al-Asma'ul Husna dari buku Al-Maqsadul Asnad karangan Imam Hamid Al-Ghazali. Kita sudah sampai pada nama Al-Malik. Pagi ini insyaallah kita akan teruskan Al-Qudus, yaitu di halaman 68. Al-Qudus merupakan satu dari 99 Al-Asma'ul Husna yang kita dapatkan dari riwayat hadis Imam At-Tirmidzi. Kita baca insyaallah dari halaman 68 ya. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, al-Quddus huwal munazzahu an kulli wasfin yudrikuhu hissun aw yatasawwaruhu khayal aw yasbiqu ilayhi wadhun aw yahtaliju bihi dhamirun aw yaqdi bihi tafkirun. Walastu aqul munazzahun 'anil uyubi wan naqais fa innana dzikra dzalika yakadu yaqrabu min tarkil adab. Falaysa minal adab an yaqula al-qa'il malakul baladi laysa bihaikin wala hajjamin fa inna nafil wujudi yakadu yuhimu imkana wujud wa bidzalika al-ilah min aqsud. Jadi Al-Qudus itu apa? Siapa itu yang dinamakan Al-Qudus? Yaitu zat yang disucikan atau dijauhkan dari segala penyifatan yang bisa dijangkau oleh panca indera atau dibayangkan khayalan atau yang bisa dibayangin. Jadi Allah Maha Suci dari penyerupaan. Jadi gini, beliau ingin mengatakan Allah itu Maha Suci dari bisa dibayangkan. Sesuatu yang masih bisa dibayangkan itu bukan Al-Qudus. Misalnya nih, kita pernah mendengar mitos kayak orang Bani Israel dulu, mitos tentang Jalut misalnya. Jalut itu kalau sekali nebas orang, 100 orang mati, itu masih bisa kebayang. Oh begitu. Jadi masih bisa kebayang. Sementara kalau Allah, kalau ditanya apa bayangan kita tentang Allah, Allah Maha Kudus, gak mungkin dibayangkan oleh siapapun, gitu ya. Wajahnya gak bisa dibayangkan. Allah punya tangan gak bisa dibayangkan, karena laisa kamitslihi syai'un. Jadi sesuatu yang masih bisa dibayangkan itu bukan Al-Qudus. Siapapun orangnya, pasti selama dia adalah selain Allah bisa dibayangkan. Tapi kalau Allah nggak bisa. Misalnya kita sulit menjelaskan tentang sesuatu, itu masih bisa dipancing yang kayak gini loh, yang kayak gini loh, karena ada menjelaskan tentang seperti. Nah, ada misal. Kenapa Al-Qudus itu tidak bisa dibayangkan? Tidak boleh kita mengatakan Al-Qudus Maha Suci
itu maha suci dari kekurangan. Karena kata Imam Al-Ghazali, pernyataan seperti itu mendekatkan kita pada kurang adab. Masa kita ngatain raja, bertanya raja, kurang lebih kalau rajanya panuan enggak, sang raja bisa jalan enggak, sang raja bisa denger enggak, itu pernyataan yang melecehkan. Jadi baru-baru inilah kita dengar, ya nggak usah sang raja, ada wakil presiden diledekin oleh komedian dengan sebutan ngantuk, itu aja padahal nggak kurang. Jadi apa namanya? Karena itu dianggap sifat kekurangan. Padahal sebenarnya kalau menurut saya ngantuk itu bukan kekurangan. Apalagi kalau itu disebutkan sifat kekurangan. Jadi tidak sopan kalau kita menyebut Allah itu maha suci dari segala macam aib dan kekurangan. Nah, itu udah pasti. Jadi Al-Qudus itu bukan menyucikan dari aib dan kekurangan, tapi disucikan dari bayangan orang, khayalan orang tentang Allah. Makanya Allah disebut zat yang maha gaib, kan nggak bisa dibayangkan. Itu yang pertama. Bal aqul, ringkasannya ya tadi ya. Al-Qudus huwa al-munazzah an kulli wasfin min awsafil kamal alladhi yadulluhu aktsarul khalqi kamalan fi haqqihi. Ya. Bahkan aku mengatakan, kata Imam Al-Ghazali, Al-Qudus adalah zat yang maha suci dari orang yang mensifati kesempurnaan tapi bayangannya bayangan dia. Jadi yang disebut sempurna menurut bayangan manusia itu superhero misalnya, ya kan? Orang yang tidak pernah sakit, yang tidak pernah ngeluh. Nah, selama masih bisa dibayangkan kembali yang di atas tadi, kesempurnaan menurut bayangan manusia, itu Allah disucikan dari hal tersebut. Karena manusia membayangkan kesempurnaan pasti terbatas. Kita misalnya yang disebut sempurna itu orang yang punya duitnya tidak habis, orang yang tidak pernah sakit, orang yang selalu mendengarkan keluhan orang lain, ya. Itu kesempurnaan menurut manusia. Allah disucikan dari itu. Kesempurnaan Allah itu tidak bisa dijangkau. Li'annal khalqa awalan nadharu ila anfusihim wa arafu sifatahu wa adraku inqisamaha ila ma huwa kamal walakinnahu fi haqqihim. Manusia itu melihat dirinya sehingga mengetahui sifatnya, kemudian dia membayangkan kesempurnaan menurut dirinya. Ini kurang lebih. Jadi mohon maaf, di antara manusia sendiri yang disebut kenyamanan aja beda-beda. Bagi kita yang biasa tidur seperti ini di sini, beralas begini, dikasih matras saja udah nikmat. Orang yang biasa tidur matras, kemudian disuruh tidur di spring bed, masya Allah, itu luar biasa. Kita yang biasa seperti ini, begitu dikasih penginapan bintang 3 aja, wah udah luar biasa. Tapi bagi orang yang terbiasa tidur di bintang 5, bintang 3, gini amat sih. Jadi kesempurnaan manusia aja bertingkat sesuai dengan jangkauannya. Saya masih ingat dulu ketika saya safari dakwah itu ada orang memberikan makanan kepada kami biasa, dan itu menurut saya udah luar biasa. Sampai suatu ketika cerita ini orang yang ngasih makanan saya, ini mewah sekali Ustaz. Saya pernah suatu ketika ke suatu tempat, di tempat itu ngasih ustaznya itu masya Allah. Tapi saya bilang,
itu standar yang berlaku di situ. Nah, karena tiap daerah itu beda-beda. Jadi kesempurnaan menurut di situ beda apa di tempat lain. Makanya kesempurnaan menurut bayangan orang itu akan mengurangi kata kesempurnaan dan kemahasucian Allah. Karena yang disebut sempurna dan namanya yang disebut orang kaya itu di atas orang kaya ada orang kaya lagi. Maka Allah Maha Suci dari dibayangkan kesempurnaan menurut diri kita. Ya, kita di sini beda sama standar hidup kita yang ada di Eropa, di Timur Tengah, Australia, atau masih di Asia, di Jepang, Cina, Korea, atau di Amerika. Beda, tidak sama. Standar hidup kita beda-beda. Ya. Walakinnahu fi haqqihim mithla ilmihim wa qudratihim wa sam'ihim wa basarihim wa kalamihim wa iradatihim wa ikhtiyarihim wa wada'u hadhil alfat bi izai hadhil ma'ani wa qalu inna hadhihi hiya asma'ul kamal wa ila ma huwa naqsun fi haqqihim mithla jahdihim wa ajzihim wa amanihim wa samamihim wa farsihim wa wada'u bi izai hadhil ma'ani hadhil alfat. Jadi yang disebut sempurna menurut manusia itu orang yang tahu, punya ilmu, punya kekuasaan, bisa mendengar, bisa melihat, ya, bisa berbicara, bisa berkeinginan, bisa memilih. Mohon maaf gampangnya gitu kan. Kalau kita punya anaknya lahir, kan dicek tuh sama dokter, mendengar, matanya normal, dicek ulang lagi seminggu, dicek sempurna. Itu menurut kita mengatakan sempurna. Itu sempurna menurut standar manusia. Padahal itu anak belum bisa apa-apa. Ada anak kecil langsung nyapa bapak ibunya? Enggak ada. Bahasa komunikasi pertama anak baru lahir itu cuma menangis. Nangisnya beda-beda. Ada nangis pengen lapar, pengen makan minum. Ada nangis ketakutan karena pengen ditemani. Ada nangis pengen memastikan aja ada orang di samping kanan kirinya atau tidak. Jadi anak kecil yang baru lahir itu dikatakan sempurna, padahal dia tidak bisa apa-apa. Alhamdulillah sempurna, tangan kakinya masih ada, semua matanya ada, ya, ukurannya standar, beratnya standar. Itu orang udah senang banget itu. Padahal itu sangat lemah, tapi disifati dengan sempurna. Alhamdulillah lahir sempurna bapak ibu, senang bapak ibunya. Padahal itu tidak berdaya apa-apa. Kenapa? Karena standarnya orang kalau lahir begitu udah bagus, sudah senang aja. Jadi standar kesempurnaan orang itu berbeda-beda. Nanti mohon maaf nih, ada orang datang melamar anak kita. Yang namanya orang mau baru menikah. Kalau orang tua datang ke orang baik kepadanya untuk melamar, agamanya baik, cukup dibuktikan orang ini bertanggung jawab atau tidak. Nggak usah ditanya, ente punya ATM berapa? Oh, ATM nggak jadi standar, bisa jadi dia punya 10 tapi nggak ada isi. Ya, bukan itu standar. Punya rumah berapa? Itu yang punya rumah bisa jadi bapaknya. Karena orang di usia segitu standarnya jangan disamakan sama orang yang sudah mapan. Beda. Nanti mohon maaf Pak, mohon maaf nih. Bapak ketika sudah, kita nih laki-laki nih, kalau L-nya udah hilang jadi aki-aki, itu standar kesempurnaannya beda. Bisa berdiri tegak aja udah bagus. Ya. Saya jangan lama-lama saya pengen saya sakit. Nah itu udah mulai tuh. Standar kesempurnaan orang bergeser. Nah Allah jangan dibayangkan standar kesempurnaannya menurut manusia. Juga kekurangan, ini kekurangannya. Kelemahan mereka tidak bisa melihat, tidak bisa ngomong,
ada yang kurang pada kulit-kulit hitam, itu dianggap kurang bagi sebagian orang. Kalau melihat orang tidak bisa melihat, kasihan ya, kurang. Orang tidak bisa ngomong, kasihan ya. Orang tidak bisa dengar, kasihan ya. Kalau ketika orang sudah tua ya, jalan dari bantu tongkat juga nggak bisa kencang misalnya, itu kekurangan. Jadi menurut kita kesempurnaan dan kekurangan itu sekali lagi itu standarnya subjektif. Ya. Tsumma kana ghayatuhum fi tsana'i 'ala Allah wa wasafahu bi an wasafuhu bima awsafi kamalihim min ilmin wa qudratin wa sam'in wa basarin wa kalamin wa an nafau anhu ma huwa awsafu nafsihim. فالله سبحانه وتعالى منزه عن أوصاف كمالهم كما أنه منزه عن أوصاف نفسهم بل كل صفة تتصور للخلق فهو منزه ومقدس عنها وعما يشبهها ويماثلها. Jadi Allah itu Maha Suci, disucikan dari kesempurnaan yang dibayangkan manusia. Apalagi tentu Maha Suci dari kekurangan yang dibayangkan manusia. Jadi dua sekaligus. Menyucikan dari kekurangan yang dibayangkan manusia pasti, menyucikan dari kesempurnaan menurut standar manusia. Itu yang jarang dibahas atau dipahami orang dari kata-kata al-Quddus. Ya. Bahkan yang ketiga, Allah disucikan dari bayangan yang bisa dibayangkan atau khayalan yang bisa dihayalkan oleh manusia. Jadi ada tiga ya, yang disebut Al-Quddus, Maha Suci dari bayangan orang tentang siapa Allah, khayalan orang tentang Allah itu siapa. Allah itu punya kaki banyak, itu nggak bisa. Allah punya sayap banyak, nggak bisa. Allah punya harta banyak, nggak bisa. Itu Maha Suci. Allah Maha Suci dari semua kekurangan yang dibayangkan manusia pasti. Allah Maha Suci dari kesempurnaan menurut standar manusia pasti. Karena manusia standarnya berubah-ubah. Sederhana mah, dulu di zaman tahun 70-an yang namanya orang kaya punya motor aja udah hebat, betul nggak? Tahun berapa tuh? 70. Sekarang hampir nggak ada rumah yang nggak ada motornya, betul nggak? Ya. Bahkan satu rumah punya motor 2 minimal, ya kan? Standar zaman sekarang berbeda dengan zaman dulu. Jadi kesempurnaan menurut bayangan manusia itu merupakan kekurangan. Walaula wurudu rusutin wal idni bi itlaqiha lam yajuz itlaqu aktsariha faqad fahimta ma'na hadha fil fasl ar-rabi' min fusul al-muqaddimah fala hajata ila i'adah. Ini kita disuruh kembali melihat bab sebelumnya terkait dengan teori ketuhanan dan memakluminya seseorang dalam membayangkan sesuatu. Karena kita ini dibatasi oleh pengetahuan. Mohon maaf. Kalau saya sebutkan nama tokoh hari ini, bayangan kita kira-kira tentang tokoh itu dipengaruhi oleh apa? Oleh berita yang sampai ke kita. Kalau beritanya negatif, saya sebut nama, pasti negatif. Padahal Bapak nggak kenal dia, nggak pernah ketemu dia. Bisa jadi ada sifat baik yang kita tidak tahu. Itu yang disebut dengan keterbatasan jangkauan kita. Ya mohon maaf kalau saya jawab-jawab. Trauma yang kita alami akibat informasi yang berketerusan itu mempengaruhi cara berpikir kita. Mohon maaf nih, mohon maaf. Kalau ada orang bawa map nih, datang ke rumah saya, itu di otak saya Pak. Mau minta sumbangan kan? Itu udah surga banget. Padahal tuh orang baru beli map, cuma mau silaturahmi belum. Itu maksud saya. Jadi kita kena
karena informasi yang berterus-terusan sehingga menduga dengan lancang orang itu meminta sumbangan sama saya, padahal justru mau kasih sumbangan sama saya. Dia datang, nanti saya mau nyalurin sumbangan, saya kebingungan, kata orang-orang, nanya Ustaz, saya salurkan nih 2M untuk musola di sini, masya Allah, padahal dia bohong. Jadi kita sudah suudzon kemana orang yang sebenarnya tidak sesuai dengan yang kita bayarkan. Itu terjadi tuh. Sekarang saya sebutkan nama si fulan, saya nggak mau lagi nanti kan saya pasti di otak kita, ya Ustaz ngefans juga sama dia. Padahal saya tidak ngefans, hanya menyebutkan. Nah, karena informasi yang beredar tentang dia negatif, udah kita kebentuk tentang dia negatif. Sifat positifnya nggak dapat kita. Atau sebaliknya, yang kita sebut nih tokoh yang sedang disebutin positifnya oleh seluruh media, ya udah seolah-olah ada banyak kekurangan. Padahal saya pernah trauma dengan orang itu karena beberapa kali berinteraksi ada kekurangan menurut saya. Tapi saya nggak mungkin menjelaskan kepada masyarakat karena secara media dominan penyebutan yang positifnya. Jadi itu banyak. Makanya itu yang disebut dengan keterbatasan manusia. Oke, kita lanjutkan. Tanbihun qudsul abdi fi an yunassiha iradatahu wa ilmahu, amma ilmahu fayunazzihuhu anil mutaqayyilati wal mahsusati wal mawhumat wa kullama yusyarikuhu fihi al-bahaimu min al-idrakat. Sekarang kalau kita nih sebagai hamba Abdul Quddus misalnya, hamba Zat yang Maha Suci, adalah menyucikan ilmu dan keinginannya dari apa? Dari mutakhayyilat, mahsusat, mauhumat, dari hal-hal yang juga dipunyai oleh bahaim, oleh binatang-binatang ternak. Binatang ternak atau binatang secara umum itu pengetahuannya berbasis insting. Allah menyebutnya ghariza, insting. Nah, manusia harus naik level di atas insting. Mohon maaf nih Pak, kita kalau lapar instingnya apa? Mau makan. Ya, suami istri kalau kebutuhan insting biologis berhubungan badan. Kalau kita ngantuk instingnya apa? Tidur. Kira-kira gitu. Kalau kita sakit instingnya berobat. Kurang lebih gitu. Itu juga dipunyai oleh binatang. Insting bertahan hidup. Nah, manusia harus meningkatkan atau menyucikan. Menyucikan itu bukan berarti meniadakan. Ya, menaikkan level dari ilmu dan pengetahuannya di atas pengetahuan binatang. Nah, saya lanjutkan ya. Bal yakunu taraddud nadharihi wa taqwa ilmihi hawla al-umur al-azaliyah al-ilahiyah al-munazzahati an taqarrub fatudriku bil hissi wa an tab'ada fataghayyab 'an al-hissi bal yasiru mutajarridan fi nafsihi 'anil mahsusati wal mutaqayyilati kulliha wa yaqtani min al-'ulumi ma lahu salaba alatu hissihi wa takhayyulihi baqiya rayyanan bil 'ulumi asy-syarifati al-kulliyyati al-ilahiyyah al-muta'alliqati bil ma'lumati al-azaliyyati al-abadiyyah dunna syakhsiyati al-mutaghayyirah al-mustahirah. Ini al-mustahilah. Ini tentang ilahiyat. Jadi gini, kita ini kalau hidup untuk sesuatu yang mahsusan itu sama dengan bahagia. Kalau Buya Angka, kalau hidup cuma makan monyet juga makan. Kurang lebih begitu sederhana. Kalau hidup kita ini cuma buat makan, binatang juga hidup buat makan. Kita harus sucikan. Bukan sucikan, bukan meniadakan itu, tapi harus naikkan level kehidupan kita. Tampaknya mohon maaf, kalau kita tujuan sekolah buat kerja, ya jangan diteruskan, karena binatang udah sekolah.
itu terlalu rendah cita-cita kita mencari ilmu. Itu bisa, tapi jangan kita katakan. Ya, kalau kita memberi untuk dapat balasan, itu insting binatang begitu. Kita harus di atas itu. Jadi sesuatu yang bisa dibayangkan itu karena kita pamrihnya materi. Apa aja kita pasti bakal tersakiti. Kita ngasih orang, dia nggak pernah ngasih sama kita, tersinggung dia. Ya udahlah, dari ngasih berkali-kali dia nggak pernah ngasih, udahlah. Kenapa? Membayangkan mahsusan, sesuatu yang sifatnya materi. Kita harus naikkan level kepada yang sifatnya kulliyah ilahiyah, yang lebih besar. Kita ini berbuat baik karena Allah. Itu menyucikan itu, melatih ilmu kita sama keinginan kita, kata Imam Ghazali. Sekarang keinginan saya menjadi bupati misalnya, menjadi wali kota atau ketinggian camat, ketinggian lurah. Nah, tujuannya apa? Kalau tujuannya supaya saya kaya, udah salah dari awal. Yang penting mundur enggak usah. Kalau mau jadi kaya, jadi pedagang, jangan jadi pejabat. Ya, kalau tujuannya mau mengumpulkan uang, udah salah masuk kamar. Karena pejabat itu layanan publik. Tujuannya adalah supaya saya bisa melayani masyarakat, membantu mereka hidup dengan layak, fasilitas-fasilitas umumnya bagus. Itu pejabat. Nanti masalahnya saya dapat reward, itu lain cerita. Itu keharusan profesional. Ya, profesional. Bapak nih, mohon maaf, pergi ke dokter, kan sakit, tapi bapak yang bayar bukan dokternya. Kok mau, Pak? Karena profesional, itu profesi. Tapi kalau tujuan seorang dokter supaya dapat bayaran, itu pasti nggak akan berkualitas. Dia pasti nanti akan dijauhi oleh masyarakat. Layanannya pasti tidak bagus. Tapi kalau dokter dia layanannya bagus, profesional, dia pasti dapat gaji dari rumah sakit atau dari klinik yang dia buat, bahkan manajemennya, karena itu profesional. Ya. Tapi kalau seorang sama guru, dokter, siapa lagi nih, pekerja seni, kalau mereka tujuan utamanya adalah materi, itu pasti tidak bagus. Kenapa? Karena dia melakukan berdasarkan insting keduniaan dan materi. Ini mudah-mudahan contohnya masuk. Itu ya yang pertama. Yang kedua, wa amma iradatuhu fayunazzihuha an tadura hawla al-hudud al-bashariyah allati tarji'u ila ladati ash-shahwati wal ghadab wa mut'anil mat'ami wal mashrab wal makkahi wal malbas wal malmasi wal mandar wa ma la yasilu ilayhi min al-ladzati illa biwasitatil hissi wal qalbi bal la yuridu illa Allah azza wa jalla. Jadi kalau keinginan kita, cara menjadi Abdul Qudus, menyucikannya sesuai dengan apa yang diinginkan Allah, ila ma yuridullah. Kalau orang keinginannya itu masih berdasarkan panca indera, itu perlu dinaikkan levelnya. Beliau menyebut di sini standar keinginan kita itu jangan sampai berdasarkan syahwat dan kemarahan, katanya. Karena syahwat orang yang di sini disebut mut'amul mat'am, makan, masyrab, minum, mangkah, perkawinan, malbas, baju, ya, malmas, apa yang bisa disentuh, ya, barang-barang yang bisa dilihat, mandor yang bisa disentuh dan dilihat, dan kenikmatan yang tidak bisa dirasakan kecuali dengan panca indera. Itu masih materi. Ini kalau orang mendiskusikan tentang
enak ya, punya rumah. Nah ini masih standar gitu. Punya rumah bagus, punya kendaraan bagus, punya istri, punya anak, punya jabatan, karir, sukses ya. Nah itu masih standar biasa. Harusnya kita naikkan, kita sucikan itu, bukan ditiadakan. Sekali lagi makna menyucikan itu bukan meniadakan. Dinaikkan levelnya. Kalau kita bisa, ya Allah, saya sekarang gajinya segini ya Allah. Kalau gaji saya naik 2 kali lipat, mudah-mudahan saya bisa sedekah lebih banyak. Karena nggak kita mikir kayak gitu. Kalau enggak ya nggak bakal dinaikin gajinya. Kenapa? Karena mikir kita nggak begitu. Ya Allah, saya kalau punya gaji mau buat rumah, mau beli mobil, ya, parah lagi bapak, mau kawin lagi. Keinginan seperti itu masih disebut idrakatil mahsusah. Jadi pengetahuan yang sifatnya masih bisa dijangkau panca indera. Rugi bang. Ya. Makanya kita masih berdasar syahwat keinginan. Jadi sesuatu yang sifatnya masih syahwati karena penyelesaiannya dengan sarana tadi al-hissi panca indera wal qalbi dan perasaan. Marah juga sama. Orang kalau marah syahwatnya apa? Syahwat orang marah itu melampiaskan kemarahan. Dan pelampiasan kemarahan itu akan bergantung dengan standar ilmu dan imannya dia. Ada orang marah nih karena ilmu ragunan yang keluar ragunan semuanya itu. Kata-kata joroknya yang keluar itu berdasarkan ilmu. Kalau dia ahli zikir yang keluar ya zikir. Kalau dia orang yang kasar, maka marahnya menjadi kasar, yang mukul, mecahin dan seterusnya, melampiaskan. Ya. Apalagi kalau syahwat marahnya itu dibarengi dengan yang namanya iri dan dengki. Dibarengi lagi sama istilah kita hasad. Waduh. Sudah aslinya dia gak suka sama si A misalnya, kasihan ya si A sering jadi contoh, padahal huruf itu banyak habisin dia sampai belakang, tapi ya kena terus si A dulu ya, gak sampai belakang, kasihan si fulan kan kalau dalam bahasa. Dia kalau udah dasarnya iri kemudian marah sama dia, oh jadi gak adil kita sama si A sama si fulan. Itu terjadi Pak. Saya yakin ya Bapak dan Ibu, ini mohon maaf nih, jujur aja. Kita ini hidup nih suka nggak suka itu biasa. Disebut nama apa sih dia? Nama ini baru nih. Itu manusia itu begitu. Suka mang ini nggak suka mang ini di mana aja? Di mana aja? Sama kita dengan umroh nih. Masya Allah umroh, masya Allah. Ini yang imaming kita saya sudes yang saya dengar kasetnya pun senang banget. Dia bilang sama tetangga, kemarin saya sholat, iya saya datang lagi beriang nih. Oh nanti saya datang bela-bela, dia datang, imam bukan dia. Ya kok ini sih yang imam, padahal keren imam Masjidil Haram. Ada yang suka, ada yang nggak suka. Bukan karena apa, itu bukan karena ada syahwat dan suka, karena kecenderungan. Apalagi didampingi syahwat, ketidaksukaan dan kemarahan. Gak suka sama pejabat si anu saya rawat. Ya Allah, kalau turun ngomong doang, foto-foto habis pergi, gak pernah setinggalin apa-apa. Ngomongnya gede, bawa media doang, gak pernah bantu orang susah, tapi diberitain suka bantu. Oh gak suka orangnya. Apalagi yang curang, korupsi, mendolimi, lebih gak suka. Jadi bayangan syahwat kita kalau melihat begini terbatas sekali. Ya, maka harus kita berbuat adil. Ya, saya lanjutkan. Wala yanqalahu hadzun illa fihi, wala yakunu lahu syauqun illa ila liqa'ihi, wala farhun illa bil qurbi minhu, walau uridat 'alaihi al-jannah wa ma fiha min an-na'im lam taltafit himmatuhu ilaiha
walam yaqna minad dari illa bi rabbid dar. Masya Allah. Bahkan orang yang menjadi Abdul Quddus adalah orang yang fokusnya kepada Allah. Dia gak memperdulikan sehat atau sakit, tetap aja ya Allah. Makanya para aulia, para ulama, kita lihat para anbiya, sakit luar biasa dia masih biasa. Padahal fisiknya ini sudah gak tahan dengan penyakitnya, tapi dia santai. Dia tidak lagi terpaku kecuali ingin ketemu Allah, ya, dekat dengan Allah. Bahkan kalau dia masuk surga, dikasihkan segala nikmat, ya semua nikmat dikasihkan, dia tetap menunggu janji berjumpa dengan Allah. Karena kenikmatan tertinggi penduduk surga adalah berjumpa dengan Allah. Mohon maaf nih saya kasih contoh. Bapak diundang ya sama raja, undangan makan malam. Kira-kira itu yang nyambut siapa? Raja ya? Mana? Cuma nanti jagoan belakangan munculnya. Yang nyambut biasanya ya ajudannya, mungkin panglima, menteri. Silakan bawa bapak. Enak sih, makan kerajaan pasti lebih enak dari makanan rumah kita, meskipun beda tipis sebenarnya, beda nama doang. Ya. Kalau di rumah namanya telur dadar, kalau di kerajaan namanya omelet. Sama juga dia juga. Nanti lebih tinggi lagi namanya. Itu perbedaan nama aja, bahannya mah itu juga. Ya sama aja kita mau minum kayak gini di sini mah, kalau di masjid gini enak pak. Tapi kalau udah di hotel harganya, masya Allah. Apalagi hotelnya di tempat yang wisata, lebih mahal lagi. Jadi suasananya. Tapi kenikmatan seperti itu mukadimah. Kenikmatan yang paling tinggi adalah saat sang raja keluar menemui kita yang diundang makan malam bersama dia. Begitu dia datang, temannya udah khusus kita lihat, oh di sana ada dia. Oh dia, oh ini dia punya istana. Jadi kenikmatan sebelumnya hilang. Kenapa? Ketemu sama dia. Kalau zaman sekarang apa yang kita lakukan setelah itu? Pasti pengen foto-foto. Zaman sekarang kok begitu. Kalau ketemu sama raja begitu, pasti acara itu nggak mungkin nanti semua orang masih ada malu. Jangankan gak usah ada pak. Kami pernah di undangan jamuan kayak gitu. Undangannya nggak banyak sih. Diundang menteri kan. Itu saya udah mikir. Saya mikir nanti kalau sesi foto-foto gimana tuh caranya. Ternyata protokolnya udah mikirin apa yang saya pikirkan. Jadi tetap ada sesinya. Dia punya sesi foto, cepet, cekrek, nggak bisa pulang, cekrek, cepet. Karena orangnya sedikit, kalau orangnya banyak nggak mungkin. Paling foto bersama sekali. Nah, itu bayangan kita, mohon maaf, kenikmatan tertinggi penduduk surga adalah berjumpa Allah. Makanya di sini dikatakan, walau uridat alaihil jannatu wa ma fiha minan na'im, la taltafit himmatuhu. Enggak tertarik dia meskipun menikmati. Kenapa? Walam yakna minad dari illa bi rabbid dar. Dia tidak qanaah dengan kenikmatan surga. Artinya enggak cukup. Ya kecuali kalau udah ketemu Allah. Wa 'alal jumlah, kesimpulannya, al-idrakatil hissiyati wal khayaliyah tusharikul baha'im fiha. Fayanbaghi an yataraqqa 'anha ila ma huwa khawasul insaniyah. Jadi kita ini harus menaikkan level ilmu, pengetahuan, keinginan di atas yang bisa dirasakan atau diketahui oleh bahaim. Bahaim itu binatang ternak ya. Kenapa kok tidak disebut binatang secara umum? Karena binatang secara umum kita tidak tahu. Yang kita tahu itu binatang yang ada di sekitar kita. Kita ini misalnya punya ternak kambing, sapi, kerbau, di sini onta juga nggak ada ya. Udah itu aja. Nanti sisanya apa yang sekitar kita yang tidak kita ternak, kecil-kecil tuh, ya, kucing, apa namanya, ayam, bebek, gitu. Ya itu. Itu keinginan mereka, rutinitasnya begitu aja. Ya, gitu dong. Nah sama kalau kita kayak diet, makan, tidur, gitu ya.
kawin, punya anak. Ya, ada orang mohon maaf. Ya kalau dilihat setiap hari ya begitu. Pagi kerja ke kantor, pulang pagi kantor. Jumat, nah sudah selesai. Sabtu, Minggu liburan, Senin masuk lagi gitu. Apa? Yang penting anak istrinya sehat, bisa makan, bisa sekolah, dan cukup dah. Udah kalau hidup kita begitu aja, ya selesai. Tidak naik kelas. Makanya fata yataraqqa anha ila ma huwa khawasul insani. Kita harus naikkan apa kekhususan manusia. Wal hududil basyariyati syahwaniyah yuzahimul bahaimu aidan fiha fayanbaghi an yatanazzaha anha. Jadi ada hal-hal yang kita ini sama dengan syahwat kita, sama dengan syahwatnya binatang. Ya, syahwat makan, minum. Mungkin ya dia nggak ada keinginan menutupi auratnya karena binatang tidak punya itu. Ya, dia nggak ada binatang itu, ada fashion itu yang buatin manusianya. Fajalanatul murid ala qudrati jalani muradihi. Maka kemuliaan seseorang itu akan diukur dari keinginannya. Ya, sama dengan cita-citanya. Makanya saya mohon maaf ya, memang dari dulu sampai sekarang nih, kalau guru nanya muridnya, apa cita-cita kamu? Itu gambaran kita melatih kepada anak-anak didik kita, itu masih profesi betul. Makanya biasanya gampangnya apa? Dokter, ya, tentara, polisi, olahragawan, seniman, pengusaha, pejabat ini, pejabat itu, tokoh ini, tokoh itu. Itu bayangan anak-anak kita bagus, tapi harus ditingkatkan. Karena setiap profesi itu memiliki tantangan yang berbeda-beda, termasuk jebakan syahwat tadi, kebinatangan tadi. Salah-salah kalau anak kita terjebak dengan keinginan cita-cita kecilnya itu, dia tidak naik kelas karena bayangannya masih bayangan ya syahwat kebinatangan tadi itu. Ya. Nah maka faman himmatuhu ma yadkhulu fi batnihi faqimatuhu ma yakhruju minhu. Dikata Imam Ghazali, mohon maaf ya. Orang yang pikirannya hanya yang masuk ke perutnya, maka nilai dirinya itu seperti apa yang keluar dari perut. Kenapa? Makan aja pikirannya, maka kualitas dia yang setara dengan yang keluar dari mulutnya. Ini kasar ya memang ya. Wa man lam yakun lahu himmatun siwa Allah fa darajatuhu ala qudrati himmati. Orang yang tidak punya keinginan kecuali Allah saja, maka kualitasnya ya derajatnya seperti itu. Faman raqa ilmuhu 'inda darajatil mutakhayyilat wal mahsusat wa qaddasa iradatahu 'an muqtada syahawat faqad nazala bi jubuhati khatiratil qudsi. Masya Allah. Orang yang menyucikan keinginannya dari syahwat-syahwat itu, maka dia telah berada pada posisi mendapatkan sentuhan Al-Quds tadi itu, jadi Abdul Qudus. Jadi kita setengah dari bahasan kita pagi ini, Imam Al-Ghazali ingin mengarahkan bagaimana cara kita menjadi Abdul Qudus. Abdul Qudus itu adalah ketika kita menyucikan segala ilmu dan keinginan kita, menaikkan maksudnya dari sekedar apa yang disamai oleh para binatang tadi itu. Ya. Kalau binatang makan, masa saya makan doang. Kalau binatang tidur, masa saya tidur doang. Binatang kawin, masa saya kawin doang. Kalau binatang apalagi, kita harus naik kelas. Levelnya harus di atas itu. Jadi apa? Kalau saya makan, saya harus pastikan itu halal. Kalau saya makan, haruskan itu thayyib.
Bedanya binatang sama kita di situ. Kalau kita nikah, pastikan pernikahan kita juga pernikahan yang baik. Lo bukannya nikah siri itu boleh Ustaz? Ini boleh. Tapi sekarang disalahartikan, makanya jadi difatwakan haram. Padahal syarat nikah itu sederhana. Syarat utama nikah apa Pak? Syarat utamanya apa? Ada yang mau dinikahin, kalau nggak ada nggak jadi nikahin. Yang kedua, ada walinya. Yang ketiga, ada maharnya. Sah jadi. Loh kok diharamkan? Karena disalahgunakan, dipraktekkan menjadi penjualan manusia. Praktek terselubung seperti zina. Makanya nikah siri belakangan diharamkan karena ada praktek, ada mafianya begitu. Sama dengan dulu nikah kayak begitu di puncak, ya kan? Itu ada mafianya juga. Salah-salah Ustadz kalau yang polos, Ustadz minta tolong nih ada yang mau nikah, Ustadz jadi walinya ya. Ya aja, padahal ini apaan? Itu nikah siri yang disalahartikan. Zaman dulu bisa jadi oke-oke aja, karena habis itu dia mencatatkan di KUA. Nanti ada isbat dan seterusnya. Tapi zaman sekarang begitu dia nikah siri selesai, ya terzalimi, perempuannya ditinggalkan, gak diberi nafkah. Padahal statusnya adalah istri sah, tapi sah menurut agama saja. Makanya kalau Bapak mengikuti kasus belakangan, kenapa Majelis Ulama mengharamkan? Bukan mengharamkan nikahnya, karena sudah disalahartikan. Kayak Umar bin Khattab yang marah ketika orang main-main dengan talak. Talak itu gak boleh main-main. Makanya kalau ada orang mentalak istrinya 3, jatuh talak 3. Adalah kaidahnya kalau baru pertama ditalak ya talak 1. Mbak, kamu saya talak 100, kalau 100 orang maksimal 3, dia talak 100. Kurangnya berapa? 9.997. Jadi itu melihat yang disebut dengan kondisi yang akan menyebabkan kualitas seseorang. Saya akan tutup karena sudah syuruk Bapak dan Ibu hadirin sekalian. Kesimpulannya Al-Qudus itu apa? Kalau arti dasarnya adalah yang maha suci. Nah, tapi di otak kita yang maha suci dari kekurangan, dari aib itu tidak sopan banget kita. Karena ini bukan manusia, bahkan bukan orang keren dari manusia. Ini adalah Tuhannya manusia. Jadi kalau Al-Qudus itu bukan hanya maha suci dari kekurangan, ini udah pasti. Yang kedua, maha suci dari bayangan kesempurnaan yang dibayangkan oleh manusia dimanapun, kapanpun, dan siapapun. Ini. Yang kedua, maha suci dari segala bayangan kekurangan, udah pasti. Yang ketiga, maha suci dari dijangkau semua pengetahuan manusia. Jadi kalau ada orang mau mengatakan Tuhan saya itu Tuhan yang duitnya banyak, bukan Al-Qudus. Tuhan yang mampu berbuat apa saja, bukan Al-Qudus. Tuhan Al-Qudus adalah Tuhan yang tidak bisa dibayangkan oleh siapapun, oleh apapun, dimanapun, dan tidak bisa disamakan dengan apa dan siapapun. Ini satu. Yang kedua, menjadi Abdul Qudus itu bagaimana? Yaitu menaikkan level ilmu dan idrak sama, ya, dan irada, keinginan kita di atas apa yang dipunyai ilmu dan keinginannya syahwat para binatang, terutama binatang ternak tadi disebut bahagia. Gitu ya. Kalau binatang makan, masa saya hanya makan aja. Kalau binatang tidur, masa saya hanya tidur aja. Kurang lebih begitu. Jadi makan kita harus sesuai tuntunan syariat Allah. Bapak dan Ibu, di sini sekalipun negara Muslim, pastikan saat kita makan halal. Jangan asal sikat aja. Biasakan kita didik anak kita kalau pergi makanan halal kita kenalkan ini halal lah. Kalau pergi ke tempat yang lebih banyak restorannya, pastikan cari yang produknya halal. Karena itu kalau di UMKM biasanya tidak ada, tapi kita paham lah. Tapi kalau di tempat yang agak
bagus biasanya kalau di situ pasang logo halal, ya cari yang logonya udah pasti ada halalnya. Yang tidak ada jangan disamperin. Meskipun itu di sini tidak ada bahan yang haram gitu ya. Ya selama tidak ada logonya belum tersertifikasi berarti. Itu baru makan. Kedua sama saat kita tidur, ya saat kita tidur jangan lupa kita berdoa tidur supaya dipulihkan tenaganya. Besok kita bisa beribadah dan bekerja atau mencari nafkah yang halal. Saat kita memberinya juga bukan memberi dengan menyakiti. Ya. Saat kita menyayangi kita juga bukan pamrih ingin diberi. Gitu kira-kira. Dan yang terakhir, yang tadi keinginan tertinggi Abdul Quddus adalah berjumpa dengan Al-Quddus. Jadi makanya nikmat tertinggi penduduk surga adalah perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala.